Seorang wanita hamil tewas dicor beton diduga dibunuh kekasihnya di dalam rumah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Proses evakuasi jenazah berlangsung dramatis karena korban dikubur cukup dalam. Warga perempuan Labu Api, Lombok Barat dikejutkan dengan tewasnya wanita berusia 27 tahun di dalam rumah, namun korban diduga dicor oleh kekasihnya asal Mataram. Korban tewas dalam kondisi sedang hamil. Proses evakuasi berlangsung alot membutuhkan waktu selama lebih dari 6 jam karena jasad korban tertimbun cor-coran setinggi 3 meter. Pembongkaran dimulai sejak jam 9 pagi, sementara posisi jenazah tertelungkup dan kondisi jenazah membengkak. Diperkirakan korban sudah meninggal sekitar 4-5 hari sebelum ditemukan. Korban menjalin hubungan asmara dengan pelaku yang baru membeli rumah di lokasi penemuan jasad. Keluarga korban melapor ke polisi setelah korban hilang. Jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses autopsi. Pelaku telah ditangkap polisi di rumah orang tuanya, sementara jenazah masih diotopsi. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir iNews melaporkan. Pemirsa, diduga adanya salah paham oknum DPRD Komisi 3 Palembang baku hantam saat rapat masalah IFAL dengan ASN PPK PUPR Kota Palembang. Sementara 2 siswi sekolah dasar di Gorontalo terlibat perkelahian sepulang sekolah. Inilah video viral saat seorang anggota DPRD Komisi 3 Palembang terlibat baku hantam dengan seorang ASN pejabat pembuat komitmen PPK PUPR Kota Palembang. Keributan terjadi saat keduanya menggelar rapat pembahasan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Beruntung keributan berhasil diredam oleh peserta yang hadir. Kini kedua belah pihak telah melakukan mediasi. Diduga keributan hanya karena salah paham. Sahabat baik saya Ruby dengan tim kami adik, alhamdulillah bertabayun, tidak ada masalah apapun, hanya kesalahpahaman. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi presiden kita terbaik untuk Untuk menuju Palembang yang berdaya, Palembang yang sejahtera. Sudah seharusnya wakil rakyat dan pejabat pemerintah memberikan contoh yang baik bagi rakyat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Video perkelahian 2 siswi sekolah dasar di Kabupaten Gorontalo viral di media sosial. Kedua siswi yang masih menggunakan seragam sekolah adu jotos di kawasan Pasar Modern Limboto, Kabupaten Gorontalo. Ironisnya, siswi lain hanya asik menonton dan merekam perkelahian tersebut sebelum akhirnya ada yang melerai. Sementara itu, pihak sekolah membenarkan perkelahian siswi terjadi usai jam sekolah dipicu karena salah satu konten di media sosial. Sedang melakukan pengambilan video untuk kebutuhan konten dan salah satu anak dari kami ini mengupload di grup, dan yang di dalam video ini keberatan. Pihak sekolah telah memanggil dan mempertemukan kedua orang tua dari siswi yang terlibat perkelahian dan telah berdamai. Akibat insiden itu, pihak sekolah juga melarang siswanya membawa ponsel selain kepentingan belajar. Dari Kabupaten Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, diduga akibat korsleting listrik sebuah gudang limbah busa di Kabupaten Tangerang, Banten terbakar hebat. Sementara sebuah genset sound horeg yang digunakan saat pawai budaya memperingati kemerdekaan ke-80 RI diamuk api. Kobaran api dan asap hitam tebal membakar sebuah gudang limbah busa di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya bahan mudah terbakar seperti busa dan thinner membuat api semakin membesar hingga meludeskan seluruh isi dan bangunan gudang yang berada di dekat permukiman warga ini. Warga pun yang panik berhamburan keluar rumah, mencoba memadamkan api dengan alat seadanya dan menyelamatkan barang miliknya.
Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 5 unit mobil pemadam agar api tidak merambat ke permukiman warga. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik lalu menyambar tumpukan material busa yang ada di bawahnya. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Sebuah genset sound horeg yang digunakan saat pawai budaya memperingati kemerdekaan ke-80 RI di Desa Pejaten, Bondowoso, Jawa Timur terbakar. Kejadian ini terekam kamera warga dan viral di media sosial. Api yang langsung membesar membuat peserta pawai dan masyarakat panik dan berusaha untuk memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya. Diduga genset mengalami korsleting akibat cuaca panas di sekitar lokasi hingga muncul percikan api. Api kemudian membesar dan sempat merembet ke beberapa barang di dekatnya. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, pawai budaya kembali berjalan lancar. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Oknum perwira polisi Polda Gorontalo diduga meminta jatah hasil tambang ke pelaku usaha tambang ilegal viral di media sosial. Dalam percakapannya, oknum perwira meminta fasilitas kantor seperti meja dan kursi. Nanti ketemu lagi, nggak enak yang sampai nggak seperti kau minta langsung. Iya, kan dia bilang dia mau komunikasi dulu sama adik-adik sama adik-adiknya kan. Video memperlihatkan oknum perwira polisi Polda Gorontalo berpangkat AKBP diduga meminta hasil pertambangan ilegal viral di media sosial. Perwira ini melakukan video call dengan pelaku usaha tambang. Dalam percakapan, perwira ini meminta meja dan kursi. Video kini sudah tersebar melalui jejaring sosial media TikTok. Propam Polda Gorontalo tengah melakukan pemeriksaan kebenaran video tersebut. Pengakuan dari korban telah memberikan setoran hingga 150 juta rupiah untuk pengamanan alat berat yang digunakan di lokasi tambang miliknya. Setiap alat berat dibanderol 30 hingga 50 juta rupiah per bulan. Dia menjanjikan untuk menemukan saya dengan Pak Dirkrimsus dan Kapolda. Sampai hari ini saya dirugikan. Dan saya rasa bahwa ini permainan mereka semua untuk menangkap. Dan saya di situ diancam sama Kasubdi Pintel yang saya sudah kasih uang, setoran uang ke dia sebesar 2-3 alat. Terkait video percakapan perwira polisi itu, pihak Polda Gorontalo menyebut masih dalam proses tindak lanjut. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan.